Selamat siang semuanya, para pecinta jalan-jalan. Kembali lagi di channel saya Doslik TV. Kali ini aku coba jalan-jalan dari Surabaya menuju Gresik. Ya, kita jalan-jalan santai aja ya. Ini hari Senin, tanggal 26 Februari 2024. Ini aku start mulai dari Banyu Urip ya. Kalian pasti tahu lah, di dekatnya pasar Kupang, pasar burung. Nah, ini kalau kita belok kiri ke arah Doli. Tapi kita stop dulu di sini ya, karena lampu merah. Nanti kita lanjut. Oke, kita lanjut perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Anda terhibur. Nah, ini kita melewati jalan Banyu Urip ya. Sebentar teman-teman. Ini kayaknya hawanya, cuacanya kayaknya panas. Ini aku melipir dulu ya, minggir dulu ya. Sekalian mau masang sarung tangan. Karena beberapa hari ini ya, beberapa minggu terakhir ini Surabaya kayaknya kalau waktu siang hari gini ini kayaknya panas. Tapi biasanya kalau malam sih rata-rata sih arahnya sih mau ke hujan-hujan, tapi nggak sampai hujan deras banget, gerimis-gerimis saja. Ini aku pakai sarung tangan dulu. Ya sudah hampir 2 minggu ya, 2 minggu ini hujan terus. Tapi kalau malam, kalau siang kayak gini panas-panas. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih, kurangi nongkrong-nongkrong yang nggak jelas. Itu kata istri saya. Oke, kita lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry ya, aku sudah lama nggak posting video jalan-jalan ya, ngevlog ya. Kalau yang terakhir kemarin itu aku sama istri juga sama teman-teman kita open trip di Kawah Ijen sama di hutan Jawatan Banyuwangi. Nanti videonya aku kasih linknya di atas. Nanti kalian bisa lihat-lihat sendirilah. Ya, flashback aja ya, sekilas tentang perjalananku kemarin di Kawah Ijen. Itu aku pakai jasa tour and travel ya. Ya, secara garis besar sih dari segi pelayanannya ramah. Terus untuk harganya sih relatif murah. Untuk per pack atau per orang itu dikenakan biaya 350. Ya itu PP ya. Kalau untuk titik penjemputannya sih ada di Sidoarjo sama Surabaya. Nah, kebetulan kemarin aku titik penjemputannya itu aku minta jemput di Stasiun Maru. Ya perbatasan lah antara Surabaya sama Sidoarjo. Letaknya itu di seberangnya pintu keluarnya Terminal Purabaya atau Bungurasi. Ya, ini vlogku yang jalan-jalan ini sebenarnya udah pengen lama banget sih, pengen aku ngevlog lagi di jalan, cuman karena lagi repot terus lagi banyak kerjaan, jadi aku coba ngevlog lagi yang dari Surabaya ke Gresik. Beberapa bulan yang lalu aku pernah posting ya yang dari Gresik ke Surabaya, cuman ini dari Surabaya ke Gresik. Lah, perjalananku kali ini kita coba jalan-jalan santai aja ya, karena kebetulan aku juga ada urusan di Gresik. Jadi ya udahlah, aku sekalian berbagi informasi, berbagi cerita juga tentang pengalamanku ketika aku ngevlog di daerah Surabaya. Di daerah sini Surabaya itu udah hampir, khususnya di Jalan Banyu Urip ini ya, itu beberapa tahun ke belakang itu terkenal dengan kalau hujan banjir, terus kalau macet, woi parah coy, macetnya itu parah. Karena dulu itu sebelah ruas kiri jalan ini yang aku tempatin itu, ini dulu itu sungai. Jadi harusnya itu cuman one way, satu jalan aja. Ya oprek, sorry, biasa Surabaya kan gini, kalau nggak ngebel-ngebel bukan Surabaya. Jadi posisinya sering rawan
rawan macet ya kalau satu jalur. Temen cuman sekarang dibikin 2 jalur ya, jalur kiri sama jalur kanan. Nah cuman ya tetap harus berhati-hati. Ya sebenarnya sih dari segi luas jalan sih enak ya kalau dibikin 2 jalur, karena satu nggak macet, kedua lalu lintas itu lebih apa ya, lebih lancar lah, lebih teratur lah, karena ada pembatas jalannya ini. Ya kita patut menjaga kebersihan juga, menjaga sopan santun di jalan. Yang paling penting adalah tetap safety riding, jaga keselamatan di jalan, karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Asik. Oh ya, lanjut ya, cerita-cerita tentang ini ya, tentang apa ya, tentang hasil recount kemarin ya, hasil perhitungan cepat kemarin ya, tentang pemilihan pilpres kemarin ya. Ya kalau aku pribadi sih sebenarnya nyikapinnya ya, kita nggak usah ngobrol kita milih mana, yang penting kita harus menerima hasil pemilu itu dengan legowo. Siapapun pemimpin bangsa kita, pemimpin bangsa tercinta kita ini, apapun itu, semoga dia bisa mengemban, bisa melaksanakan amanah yang dipilih oleh seluruh warga Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, guna untuk kehidupan dan untuk Indonesia yang lebih maju lagi dan lebih unggul lagi. Itu aja. Karena kalau kita cari salahnya orang, cari salahnya kepemimpinan, memang nggak pernah ada selesainya. Jadi kita harus legowo aja, kita harus sama-sama menuju Indonesia yang lebih baik. Itu sih. Ya kalau ada kata-kata yang salah ya mohon dikoreksi. Itu aja. Terus kembali lagi kita cerita tentang ini ya, tentang beberapa hari kebelakang itu yang aku ngevlog di daerah Kawaijen Banyuwangi itu. Sebenarnya menarik sih ya, walaupun lokasinya agak jauh dibandingkan Taman Wisata Bromo ya, Taman Nasional Bromo. Kalau Taman Wisata Kawaijen itu, kalau informasi yang aku baca itu merupakan salah satu kawah berasam ya, berasam terbaik sih, salah satu yang terbaik lah di dunia. Bayangin aja itu kalau baju dimasukkan di kawah itu, atau manusia lah yang mungkin nyemplung di situ, itu bisa melarutkan segala tulang-tulangnya. Ngeri guys. Nah, jadi flashback aja sekilas tentang perjalanan yang kemarin itu di Kawaijen sama di Berjawatan. Itu sebenarnya kalau untuk posisi gunungnya itu nggak terlalu tinggi ya. Kalau informasi kemarin yang aku baca itu sekitar 2100-an lah DPL, di atas permukaan laut. Cuman karena waktu itu kita mendakinya itu memang nggak ada persiapan ya, jadi agak ngos-ngosan. Tapi alhamdulillahnya kita kemarin sama istri juga alhamdulillah sampai puncak ya, dan sampai puncak pun kita terbayar sih dengan keindahan Kawah Ijen yang ada di Banyuwangi. Nah, di Kawah Ijen itu juga sekarang di ini ya, di kawasannya itu sekarang juga ada camping groundnya juga ada lokasi untuk kalian mau camping keluarga atau camping sama teman-teman itu boleh. Tapi untuk detailnya aku belum tahu ya, nanti kalian bisa browsing sendiri. Cuman yang pasti sih kalau kalian mau sekedar mau hanya healing aja ya monggo, silakan bisa ke Kawaijen. Kalau aku tak saranin sih, daripada capek-capek bawa kendaraan, harus memikirkan tiket masuk segala macam, mending ikut ini aja, ikut agensi aja, ikut tour and travel aja sih. Nah kebetulan kemarin memang yang
tour and travel yang kemarin itu namanya Your Trip itu waktu kemarin saya coba ngobrol sama salah satu panitianya dari agensinya, itu memang mereka spesialis untuk perjalanan ke Kawah Ijen dan ke Bromo. Nah, termasuk juga ke Taman Nasional Baluran ya. Taman Nasional Baluran aku belum sempat ke sana. Karena memang kemarin saya sama istri memang coba rencana mau pingin ke Kawah Ijen, pingin lihat gimana sih gitu. Kalau Bromo kan mah udah sering toh. Kalau ke Kawah Ijen kan jarang-jarang. Nah, di tour and agency yang kemarin aku pakai itu, selain dia spesialis, dia juga menggunakan armada yang keren ya. Kemarin kita pakai Hi-Ace yang premium. Jadi untuk kenyamanan, suspensi ya terjamin kenyamanannya lah. Juga dari posisi drivernya, dia yang menyetir juga ramah. Terus kendaraannya, armadanya juga bersih. Yang paling penting itu sih. Kalau untuk tempat singgahnya untuk makan, kemarin juga bagus kok. Kita kemarin berangkat itu makan, pulang juga makan. Nanti kalau sempat pulang kita mampir ke tempat oleh-oleh. Nah, ini sekarang kita berada di daerah Tanjung Sari ya. Tanjung Sari itu merupakan kawasan pabrik ya. Kawasan pabrik pergudangan juga. Kalian bisa lihat, betapa panasnya Surabaya kali ini. Tapi biasanya kalau Surabaya kalau panas gini biasanya sore-sore itu nanti gerimis, mendung lah minimal. Pak Prabowo, keren. Nah, ini ada 2 jalur ya. Nanti kalau lurus itu kita bisa ke Gresik, tapi kita melewati arah Benowo. Nah, ini kita belok ke kanan, arah ke Margomulyo. Kita skip dulu ya, nanti kita lanjut lagi, oke? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita lewat ke Gresik, lewat ini ya, lewat Margomulyo. Sebenarnya ada 2 jalur. Yang ke sana itu ke arah Benowo, bisa ke Gresik juga, tapi kalau sini kita lewat Margomulyo. Nah, sekilas cerita aja tentang Margomulyo. Komplek pergudangan Margomulyo ini itu salah satu akses dari Gresik ke Surabaya. Kalau lewat bawah ya, nggak lewat tol ya. Nah, ini beberapa waktu yang lalu itu kalau posisi banjir banget, hujannya terus banget, itu sampai sampai banjir. Jadi teman saya kemarin beberapa minggu yang lalu itu awal-awal curah hujan yang tinggi itu sampai nggak bisa pulangnya baru jam 3 subuh, bayangin. Karena selain jalannya yang banjir, itu debit airnya itu nggak berkurang-kurang dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, kebetulan apalagi yang kalian punya motor matic ya, motor matic itu kan takutnya kan selip. Jadi tetap mesinnya nyala digas tapi rodanya nggak jalan. Nah, kebetulan karena aku ini naik motor cowok, motor gede, motor sport, jadi ya alhamdulillahnya sih aman. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau bisa mogok kalau memang ketinggian airnya tuh luar biasa. Nah, kalau di sini di Margomulyo ini memang kita harus sering-sering waspada aja karena ketemunya truk-truk gede ya, truk-truk kontainer, truk-truk yang mau masuk ke komplek pergudangan. Jadi sebisa mungkin kalian harus berhati-hati di sini. Selain itu, Margomulyo ini kalau informasi yang sering aku dengar ya, itu memang kawasan kalau beberapa tahun kebelakang itu memang kadang rawan kalau malam. Jadi kalau kalian lewat sini, kalau bisa malam hari, kalau bisa jangan terlalu malam.
Jadi kalian lebih ini ya, lebih aman aja kalau kalian pulangnya jangan terlalu malam. Oh, kita lihat ini truk-truknya luar biasa semua ini. Ini truk-truknya Transformer ini, Optimus Prime. Jadi harus hati-hati karena dulu saya pernah punya pengalaman di daerah sini. Pernah ini ya, saya menghindari lubang gede, saya rem, ternyata dari belakang saya dicium oleh mobil. Ya alhamdulillahnya sih cuman luka-luka kecil aja, dan alhamdulillah sih motor juga cuman beset-beset ringan aja. Cuman setelah saya jatuh itu baru kerasa apa ya, kalau bahasa Jawanya itu jarem, baru kerasa linu-linu sakit-sakitnya itu baru kerasa esok harinya. Ya beginilah kondisi kota Surabaya, khususnya di Jalan Margomulyo. Oke, di depan ini ada ini ya, pertigaan ya. Kalau kita arah ke kanan itu bisa ke Tanjung Perak, bisa ke ke wisata religi Sunan Ampel, sama ke Suramadu. Jadi ke kanan itu juga bisa ke arah Kalianak. Cuman ya sama, untuk jam-jam aktifnya jam sore, pagi, siang gini biasanya antri karena banyak keluar masuk dari truk kontainer ya, yang seperti kalian lihat di sebelah kananku ini, gede. Jadi musuhnya gede-gede. Kita ini belok kanan ya. Nah ini kita memasuki daerah ini ya, Tambak Osowilangun ya. Ini dulu waktu zaman dulu waktu zaman saya masih kecil, kebetulan bapak saya kan kerja di Gresik, jadi kalau dulu sering diajak ke sini tuh jalannya tuh ya masih rusak lah. Ya nggak rusak banget, cuman ya belum semulus ini lah. Dan posisinya dulu juga nggak seramai ini, belum banyak tempat-tempat apa ya, warehouse atau pergudangan yang di sini belum banyak. Cuma sekarang udah banyak. Kalian lihat sebelah kanan itu banyak peti kemas. Cuman ya kalau waktu lagi hujan, lagi macet-macetnya ya wis, kalian harus bersabar dan nggak boleh emosi. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Masih tetap di tempat yang sama, Tambak Osowilangun. Ini kita harus hati-hati ya, kalau sebelah kiri itu biasanya keluar masuk truk gede-gede. Jadi sebisa mungkin kalian harus lihat kondisi. Kalau mau nyalip lihat kondisi juga, lihat kiri kanan, karena biasanya munculnya secara tiba-tiba. Jadi ya kalian harus memperhatikan spion kiri dan kanan. Nanti kita lanjut lagi perjalanan, ini macet. Ya beginilah kondisinya kalau siang-siang gini nih. Jadi nanti kita skip lagi, kita lanjutin kalau udah mulai agak lancar jalan ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Kalau dari tadi aku berangkat dari posisi Banyurip ya. Kalau normalnya itu melewati dari ke Gresik, melewat ke Margomulyo, lewat ke Tambak Osowilangun ini standarnya sih setengah jam ya. Kalau nggak macet, kalau nggak hujan setengah jam. Tapi kalau hujan macet, wah stres coy. Saya dulu pernah ngalamin itu dari Gresik ke Surabaya. Posisi hujan, macet, udah malam, posisi truk keluar itu hampir 1 jam lebih, 1,5 jam malah, hampir 2 jam. Ya karena memang apa ya, armada gitu biasanya kalau keluar itu antara sore ya, sore terus menjelang pagi. Kalau pagi sih nggak pagi ya, antara jam 12 gitu ya. Nah nanti di depanku ini, di sebelah kiri ini ada namanya Terminal Osowilangun. Jadi kalau kalian mau ke Gresik bisa turun ke Terminal
terminal Oso Wilangun ini. Wih, ini bisnya manuver mau putar balik coy. Keren ya. Nah, ini terminal Tambak Oso Wilangun, cuman terminalnya di belakang ya, bukan bangunan yang ini tapi di belakangnya. Nah, di depan ini ada namanya terminal Teluk Lamong. Nah, terminal Teluk Lamong itu biasanya terminal komoditi ya, untuk truk besar, untuk muat-muat dari pelabuhan. Terminal peti kemas Teluk Lamong. Jadi di sini juga kalau kalian mau ke Gresik lewat sini, pasti kalian lewati Teluk Lamong ini. Ya alhamdulillah sih hari ini nggak begitu rame ya, jalan nggak begitu padat, cuman seperti umumnya aja jalan di Tambak Oso Wilangun itu kayak gini. Cuman kalau jam-jam pulang kerja gitu, jam-jam padat, wah itu kan harus cari alternatif lain. Nah, alternatif lainnya itu kalau pulang dari Gresik ke Surabaya itu bisa melewati Gelora Bung Tomo ya, atau GBT yang pernah aku share di video vlogku sebelumnya. Jadi episode dari Gresik ke Surabaya itu aku melewati dari Gresik ke Surabaya, melewati ke Gelora Bung Tomo. Ya memang agak sedikit muter dikit aja, cuman jalannya nggak serame kita kalau lewat ke Tambak Oso Wilangun ini. Jadi ya alternatif aja jalannya. Nah, kalau di depan itu kalian lihat itu ada namanya Bung Kapur ya. Bung Kapur itu ya salah satu ikonik sih. Salah satu ikoniknya kota Gresik ya. Dulu itu penuh ya, jadi masih tinggi, cuman karena sekarang sering buat ini ya, produksi ya. Produksi oleh PT Semen Gresik, cuma kalau sekarang ganti namanya Semen Indonesia, ya akhirnya makin lama makin tergerus. Tapi ya lebih baik kita memanfaatkan sumber daya alam itu digunakan dengan sebaik-baiknya, jadi untuk kemaslahatan orang banyak. Itu aja sih. Ini jalannya namanya Jalan Romo Kalisari. Jalan Romo Kalisari itu jalan ini ya, perbatasan ya antara Surabaya menuju Gresik. Kita melewati Romo Kalisari. Kalau ke tol pun juga kalian nanti turunnya ke tol Romo Kalisari. Kalau dari Surabaya loh ya. Nah, turunnya ke tol Romo Kalisari. Oke. Di depan ini ada apa ya, Tugu ya nanti ya. Tugu itu perbatasan antara Surabaya dan Gresik. Nah ini depan. Nah ini setelah lampu merah ini kita sudah memasuki Kabupaten Gresik. Jadi penandanya itu kalau kita lewat bawah itu ya penandanya kayak ini nih, di lampu merah yang terakhir ini. Nah itu Surabaya coret. Oke, kita lanjut. Ini sudah mendekati jembatan ya, jembatan penanda masuk ke Gresik ya. Nah, ini nanti di sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri ini itu nanti bisa tembus ke Gelora Bung Tomo. Nah, kalau kalian nanti pulang dari Surabaya bisa lewat sini, stasiun Bung Tomo. Nah, ini kita udah masuk ke Gapuro. Selamat datang Kabupaten Gresik. Ini simbolik sih, dari Surabaya ke Gresik. Kalian pasti nanti bertemu dengan Gapuro ini, jembatan besar ini. Oke teman-teman semuanya, pecinta jalan-jalan, pecinta vlog, pemula juga, terima kasih udah nonton video pendekku ini, perjalanan dari Surabaya ke Gresik. Mungkin kalau ada komen bisa dikomeni kurangnya apa, atau mau request perjalanan kemana, monggo. Selama saya bisa bikin videonya, saya bikin. Begitu aja teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatan, jaga keluarga, mencari rezeki yang halal, barokah untuk keluarga.
tercinta kita di rumah, dan tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan. Sampai jumpa di channel saya berikutnya, Joslik TV. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.